apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehamilan. Kehamilan itu adalah anugerah. Kehamilan itu adalah salah satu bentuk rezeki yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menjaga kehamilan kita. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share informasi ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Untuk menjaga kehamilan ini, untuk menghadapi kehamilan yang akan datang, kita harus mempersiapkan diri juga dong. Karena kan kehamilan itu prosesnya panjang dan lama sampai 9 bulan. Jadi pasti banyak banget hal yang harus kita persiapkan. Dan selama 9 bulan itu kan banyak banget nih yang berubah dalam diri kita. Dan mulai perubahan fisik, perubahan mental, perubahan kebutuhan. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi kehamilan kita. Persiapan-persiapan ini tuh alangkah lebih baiknya dilakukan jauh sebelum kita dinyatakan positif hamil. Karena kan tadi aku udah bilang kalau kehamilan itu adalah sebuah anugerah, sebuah salah satu bentuk rezeki yang dititipkan Tuhan kepada kita. Jadi kita harus menjaganya kan, dan kita harus membuat kehamilan ini tuh menjadi kehamilan yang sehat, kehamilan yang nyaman, ibunya bahagia dan bayi juga sehat. Kalau misalnya nih kita udah terdeteksi positif hamil, persiapan-persiapan ini tuh masih bisa kita lakukan. Alangkah lebih baiknya kehamilan kita itu adalah kehamilan yang direncanakan. Jangan sampai kehamilan ini tuh seperti ada istilah kayak, ya saya nggak tahu kalau saya hamil, saya mana tahu saya hamil. Itu tuh jadi berpengaruh juga sama persiapan mental. Jadi lebih baik kehamilan yang kita jalani itu adalah kehamilan yang memang direncanakan. Langsung aja kita bahas tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kehamilan kita. Yang pertama adalah persiapan mental. Jadi persiapan ini tuh persiapan yang harus kita persiapkan lebih dahulu dibandingkan persiapan lainnya, karena persiapan mental ini tuh jadi persiapan yang paling dasar dan mendukung dan menunjang persiapan-persiapan lainnya. Jadi istilahnya tuh tadi ya aku udah sebut, kalau bisa kehamilan yang kita jalani ini adalah kehamilan yang direncanakan. Kalau misalnya kehamilan yang direncanakan kan berarti kita secara mental tuh udah siap dengan kehamilan ini, dengan segala perubahannya, dengan resikonya, dengan apa saja kebutuhannya itu udah siap. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita sebenarnya tidak merencanakan kehamilan ini. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan supaya diri kita itu siap dengan kehamilan kita. Mungkin untuk pasangan yang baru menikah pasti belum ada pengalaman kan sebelumnya gimana sih menghadapi kehamilan itu sendiri. Jadi biasanya sih agak sedikit deg-degan, jadi agak sedikit takut gitu. Mana sih cara menghadapi kehamilan ini gitu. Atau mungkin gimana sih kalau misalnya kita nanti hamil tuh kayak gimana gitu. Nah sebenarnya sih kalau menurut aku ya, untuk persiapan mental ini tuh emang agak sedikit agak pelik, agak sedikit susah gampang, karena ini tuh tergantung dengan setiap individu kan. Dan sebenarnya sih aku juga bukan ahli psikolog, jadi memang bukan ranah aku juga, tapi aku cuma memberikan saran atau mungkin hal yang bisa kalian lakukan gitu supaya mungkin bisa membantu kalian untuk mempersiapkan mental kalian. Sebenarnya sih kalian cuma butuh satu pertanyaan untuk mempersiapkan mental. Satu pertanyaan dengan 2 jawaban pasti, yaitu siap atau tidak menjadi orang tua. Karena kan pada saat awal kehamilan, pada saat sudah terjadinya konsepsi, pada saat trimester 1 itu kita sudah menjadi orang tua kan. Nah jawabannya pun ada 2, dan itu benar-benar cuma 2 gitu, antara siap dan tidak. Gak ada istilahnya siap tapi atau nggak siap tapi. Jadi pertanyaan itu tuh ditanyain ke diri sendiri, siap atau enggak untuk menjadi orang tua gitu. Pertanyaan ini tuh nggak cuma ditanyakan kepada wanita yang akan hamilnya saja, tapi kepada pasangannya juga. Karena kan sebenarnya tugas menjadi orang tua itu tuh kan berdua ya, bukan satu. Dan walaupun yang hamilnya nih ibunya aja, tapi kan sebenarnya ayah pun ikut andil dalam kehamilan itu. Istilahnya kehamilan itu adalah proyek bersama antara suami dan istri. Jadi nggak mungkin nih cuman suaminya aja yang siap, atau mungkin nggak mungkin juga, nggak bisa juga cuman istrinya aja yang siap. Jadi memang harus kedua belah pihak itu siap untuk menjadi orang tua. Misalnya kita udah yakin, kita udah pasti, udah yakin, udah mantap untuk menghadapi kehamilan ini, insya Allah sih kalau menurut aku
persiapan-persiapan lainnya tuh bisa dilewati gitu. Terus kalau misalnya ternyata nih di antara kalian masih ada yang agak sedikit bingung, ada yang sedikit siap atau enggak sih sebenarnya, hal yang bisa kalian lakukan adalah membekali kalian dengan pengetahuan-pengetahuan seperti pengetahuan tentang kehamilan, tentang proses kehamilannya, tentang perubahan-perubahan pada saat setiap kehamilan, terus bagaimana proses persalinan, apa saja sih kebutuhan pada saat hamil, kebutuhan pada saat persalinan, terus bagaimana sih menjadi orang tua yang baik. Itu bisa mendukung kita untuk lebih siap dan meyakinkan diri kita untuk siap menjadi orang tua. Bisa juga bertanya nih pada orang tua atau mungkin saudara atau mungkin teman yang sudah pernah hamil dan sudah pernah menjadi orang tua sebelumnya, itu tuh gimana sih proses kehamilan itu. Jadi dari situ kita bisa punya bekal, oh ternyata seperti ini kehamilan itu. Proses dari kehamilan sampai persalinan itu tuh memang lama, sehingga pasti untuk orang yang belum pernah mengalami kehamilan sebelumnya tuh pasti akan agak kaget. Makanya lebih baik itu tuh dipersiapkan dari sekarang, bekali diri kalian dengan pengetahuan supaya kita nggak kaget dan kita lebih siap mentalnya. Kalau misalnya nih ternyata ada nih, kadang-kadang ada juga nih beberapa pasangan yang punya anak sudah pernah hamil sebelumnya, tapi menghadapi kehamilan berikutnya belum ada persiapan gitu secara mental, kayak sebenarnya sih nggak siap gitu. Ya itu tadi, kalau menurut aku sih pertanyaannya bukan siap atau tidak lagi, ini tuh nggak bisa ditanyain lagi, tapi kita harus ikhlas menghadapi kehamilan yang kita jalani ini gitu. Ya kalau misalnya bagus sih kalau misalnya pasangan ini kayaknya kita udah punya anak sebelumnya, terus kita memang merencanakan kehamilan berikutnya. Tapi kan ada beberapa juga pasangan yang mungkin diberikan rezeki lebih dulu, lebih awal oleh Tuhan, jadi ya gitu, jadi sebenarnya memang nggak direncanakan tapi ternyata dikasih rezeki. Ya kuncinya adalah satu, ikhlas dan menerima. Terus persiapan yang kedua adalah persiapan fisik. Aku sebelumnya pernah ngomongin ini sih di video aku tentang persiapan menuju pernikahan. Kalau misalnya kalian belum nonton boleh dicek. Intinya adalah untuk menghadapi kehamilan ini, untuk menghadapi kehamilan yang kita rencanakan atau mungkin kehamilan yang sedang kita jalani, kita harus membuat tubuh kita tuh jadi prima atau tubuh kita tuh jadi sehat lah gitu. Terus gimana sih caranya biar kita tahu apakah tubuh kita ini tuh udah prima atau belum, udah sehat atau belum. Cara yang paling gampang untuk mengetahui apakah tubuh kita ini sudah dalam keadaan prima atau enggak, salah satunya adalah dengan mengetahui apakah berat badan kita ini sudah termasuk berat badan ideal atau tidak. Berat badan kita tuh nggak terlalu kurus dan berat badan kita tuh nggak terlalu gemuk. Mungkin teman-teman juga udah pada tahu lah tentang istilah IMT atau indeks massa tubuh. Nah itu bisa kita hitung sendiri. Banyak banget informasinya ada di Google. Kalian tinggal cari cara menghitung indeks massa tubuh. Nah di situ kita bisa lihat dari MT kita apakah kita tuh terlalu kurus atau terlalu gemuk. Persiapan ini tuh bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita hamil. Kalau misalnya teman-teman nih udah hamil sekarang terus mau mempersiapkan kehamilan yang lebih baik, gak apa-apa, masih bisa dilakukan dari sekarang. Jadi kita lihat IMT kita tuh udah termasuk ideal atau enggak. Emang kenapa kalau misalnya terlalu kurus, emang kenapa kalau terlalu gemuk. Nah kehamilan ini tuh seperti yang aku bilang sebelumnya, kehamilan ini tuh prosesnya panjang dan kehamilan ini tuh perubahan fisiknya tuh banyak. Pasti bakal banyak banget pengaruh dari berat badan. Kondisi kesehatan dipengaruhi oleh berat badan kita pada saat kehamilan. Misalnya kita udah terlanjur hamil terus gimana dong gitu, ya masih bisa gitu. Kalau misalnya nanti kita periksa trimester awal, itu kita diukur dulu berat badan, terus tinggi badan, terus biasanya ditanya juga berat badan awal sebelum hamil itu berapa, nanti dihitung dan nanti ada target untuk kenaikan berat badan. Kalau misalnya teman-teman punya berat badan yang kurang dari ideal atau mungkin underweight, itu ada targetnya juga, harus berapa kilo dalam selama kehamilan gitu. Ada juga yang untuk overweight itu berapa kenaikan berat badannya, dan pasti beda. Jadi jangan khawatir, jangan panik kalau misalnya teman-teman ternyata sekarang udah hamil dan merasa kayak oh gitu, berat badan aku tuh ternyata overweight atau mungkin underweight, itu masih bisa kita tangani. Cuman lebih baik persiapan ini tuh kita lakukan sebelum kita hamil gitu.
tuh memiliki beberapa gangguan kayak mual muntah, terus jadi kurang nafsu makan, dan itu memang wajar. Tapi tetap untuk pola makan tetap kita harus jaga makanan yang kita konsumsi juga memiliki gizi yang seimbang dari mulai protein, karbohidrat, seratnya, lemaknya, terus vitamin-vitamin dan mineral-mineral yang kita konsumsi untuk menjaga kondisi tubuh kita tuh tetap prima selama kehamilan. Kita hindari makanan-makanan yang setidaknya mungkin memiliki banyak bahan pengawet. Bagi teman-teman yang memiliki alergi juga harus dihindari lah tentu makanan yang bisa menyebabkan alergi kita muncul. Selanjutnya adalah untuk menjaga tubuh kita tetap prima, kita harus olahraga teratur. Banyak banget sih olahraga sekarang kan, ada zumba, ada renang, ada lari, ada apa. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan tubuh kita untuk olahraga. Terus selanjutnya adalah untuk mempersiapkan tubuh yang prima saat menjalani kehamilan adalah menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, minum-minuman yang mengandung kafein atau bersoda, memastikan bahwa diri kita bebas dari penyakit. Nah, caranya kita tahu apakah kita bebas dari penyakit atau tidak, yaitu dengan melakukan check up ke tenaga kesehatan. Penting banget untuk mengetahui apakah kita memiliki penyakit-penyakit tertentu sehingga kita bisa mengobati penyakit-penyakit tersebut sebelum menjalani kehamilan. Terus yang terakhir yaitu meminimalkan bahaya lingkungan. Maksudnya ya persiapkan tuh apakah tentang kebersihannya kah, atau mungkin dari mobilisasinya kah, atau mungkin dari misalnya di pekerjaan. Biasanya nih kalau misalnya ibu hamil tuh suka ada keringanan di pekerjaan. Jadi itu bisa membantu untuk meminimalkan bahaya dari lingkungan. Terus yang terakhir adalah persiapan finansial. Kalau misalnya ngomongin ini tuh agak sedikit gimana ya sebenarnya. Maksudnya tuh persiapan finansial ini tuh adalah mengetahui apa aja sih kebutuhan kehamilan dan kita mempersiapkan diri untuk memenuhi kebutuhan itu dengan finansial kita. Jadi emang agak sedikit sensitif sih sebenarnya kalau ngomongin tentang finansial. Tapi ini tuh kalau nggak disiapin tuh memang agak sedikit gimana gitu ya. Karena kan kita tahu kebutuhan kehamilan itu banyak ya, banyak banget lah kebutuhan kehamilan itu, dari mulai hamil sampai nanti melahirkan itu banyak banget, sampai nanti anaknya udah gede pun banyak. Jadi persiapan finansial ini tuh penting banget. Ini tuh memang kita nggak bisa tutup mata sih, karena memang pada saat hamil tuh banyak banget pengeluaran yang dikeluarkan oleh pasangan. Dari mulai periksa hamil tuh ada pemeriksaan USG-nya, terus mungkin dari obat-obatnya atau vitamin-vitaminnya juga, berarti susu hamil, terus makanan-makanan yang harus dikonsumsi, terus apalagi nanti kalau udah persalinan itu makin banyak lah kebutuhannya. Intinya adalah apa aja sih yang kita perlukan pada saat hamil dan gimana sih caranya kita memenuhinya. Kalau misalnya teman-teman memang penghasilannya udah tetap dan memang sudah stabil, ya tidak perlu khawatir. Tapi kalau misalnya teman-teman nih, misalnya nih pasangan-pasangan yang sekarang sedang menonton misalnya nih, tapi aku tuh memang dari segi finansial memang agak sedikit belum seimbang misalnya, tapi sekarang aku lagi hamil, gimana dong? Itu tuh jangan jadi beban juga sih sebenarnya. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan kita dari mulai kita harus bisa memilah-memilah lah sesuai dengan porsi kita. Jadi apa sih yang jadi prioritas kita pada saat kita hamil? Jadi harus bisa mengatur lah gitu keuangan kita. Selain pada saat kehamilan, tentunya kita juga nanti akan bersalin melahirkan kan, dan itu juga biayanya juga pasti ada gitu, dan terusnya juga pasti ada sebenarnya. Jadi persiapan bersalin ini tuh jangan sampai cuma mempersiapkannya tuh pas hari H kita melahirkan. Maksudnya adalah kita kan kalau misalnya bersalin sekarang kita harus ada di tenaga kesehatan, jadi kita bisa nih cari tahu dari sekarang berapa sih biaya persalinan itu, terus apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memenuhi biaya persalinan itu. Misalnya nih kita mau pakai asuransi kayak BPJS mungkin, atau mungkin asuransi lain, itu bisa direncanakan dari sekarang, sehingga nanti kalau misalnya kita nih pada saat sudah menghadapi persalinan tuh nggak jadi bingung, nggak jadi galau, nggak jadi stres, nggak jadi kalut tentang biaya persalinan. Jadi intinya persiapan finansial ini tuh bukan berarti kita harus kaya raya, harus punya segalanya di dunia ini untuk hamil. Enggak, maksudnya kita harus bisa, yang pertama sih ya pasti kita harus punya sumber uangnya dari mana ya, dan harus halal ya tentunya. Dan kita harus bisa mengatur keuangan, karena selama dari kehamilan sampai nanti tuh pasti bakal banyak banget kebutuhan yang kita butuhkan dan banyak banget pengeluaran yang kita keluarkan gitu.
Nah, mungkin sekian aja informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga nggak bikin bingung ya informasinya. Intinya untuk menghadapi kehamilan yang merupakan anugerah ini, kehamilan yang merupakan rezeki dari Tuhan ini, kita tuh perlu mempersiapkan diri. Kita harus memperhitungkan apa saja sih yang harus kita lakukan sehingga kehamilan yang kita jalani itu bisa dijalani dengan proses yang nyaman, proses yang lancar dan bahagia bagi ibu, keluarga, dan juga sehat untuk bayi. Sampai kehamilan yang kita jalani itu adalah kehamilan yang menjadi sebuah tragedi. Semoga informasi ini bermanfaat. Semoga ibu-ibu di rumah atau mungkin teman-teman di rumah pada saat menonton ini tuh makin siap, makin yakin untuk hamil dan menjalani kehamilan dengan bahagia dan sehat dan lancar sampai persalinan nanti. Terus jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan share informasi ini ke seluruh media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di video berikutnya.